Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bernama Afandi Faisal Ikam dengan NIM 42425026 bersama dengan Pak Warto sebagai narasumber untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pengantar peradaban yang diajarkan oleh Bapak Lutfi. Dan di sini saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin yang pertama, kontribusi wayang dalam budaya Jawa itu apa, Pak? Kalau menurut saya kontribusi wayang dalam budaya itu merupakan suatu pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Iya ya. Karena wayang itu kan penuh dengan kehalusan. Dan di sana di dalam pertunjukannya itu sendiri ada unggah-ungguh dalam arti kata tata cara menghormati antara orang muda, orang tua yang lebih sepuh dan sebagainya. Itu antara lain itu, sehingga diharapkan menonton wayang bisa sopan santun, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Makanya ada yang mengatakan bahwa wayang tontonan. Ya, fungsinya kan tontonan, ditonton menghibur hiburan, tapi mudah-mudahan jadi tuntunan. Nah, tuntunan bagi masyarakat untuk berbuat hal yang menghindari hal-hal yang jelek. Karena dalam cerita wayang itu pasti di situ ada tokoh jelek, ada tokoh baik, gitu. Antara istilahnya istilah hal-hal yang kaitannya baik dan buruk itu kontribusinya. Lalu yang kedua juga bisa sebagai salah satu sarana penerangan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat. Biasanya di dalam pagelaran wayang bisa diselipkan di sana pesan-pesan pemerintah. Mungkin pesan mengingatkan ini sebentar lagi akan pemilu, harus hati-hati dalam politik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua mungkin juga di sana ada penjelasan tentang ekonomi pertanian. Nah, di situ biasanya dalam acara gara-gara. Ya, gara-gara itu suatu bagian pertunjukan alur cerita penunjukan itu ada gara-gara di situ ada tokoh Ponokawan Semar, Gareng, Petruk. Itu di situ biasanya masyarakat zaman dulu itu ngarep-ngarep itu. Yang di situ dipertunjukkan juga tentang seni yang sedang berkembang. Mungkin ada lagu-lagu dan lain sebagainya. Mungkin ada legeran dan macam-macam lah. Kalau sekarang kan dilengkapi antara lain dengan musik-musik campur sari, dangdut dan lain sebagainya. Makanya masyarakat mengharapkan itu. Nah, di sana ada tokoh, yaitu Semar Gareng Petruk itu. Nah, Semar Gareng Petruk itu kan ketika wawancara diselingi dengan lawak. Apalagi kalau di sini dalangnya dalang yang lihai, dalang yang lucu, akan masuk seperti entus. Itu pesan-pesannya bisa masuk sekali. Itu kalau itu selalu lebih luar biasa lagi itu. Dia kan artinya mau bisa mengkritik pemerintah tentang korupsi, tentang dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini wayang ini sebagai bisa menjadi corong lah ya, atau tempat penerangan kepada masyarakat. Itu ya pendidikan antara lain itu hal kaitan dan di samping itu juga sebagai sarana hiburan itu sarana hiburan untuk juga sebagai cara mempertahankan budaya Indonesia. Nah, wayang juga sudah disebutkan bahwa wayang sekarang bukan milik bangsa Indonesia tapi milik dunia. Gitu loh, budaya dunia milik bangsa Indonesia. Itu kira-kira begitu untuk jawaban saya. Selanjutnya
Berarti salah satu kontribusi wayang dalam budaya Jawa itu sebagai Tempat pendidikan juga. pengantar pesan moral. Iya, gitu. Kalau makanya dari zaman dulu itu di bawah nama Departemen Penerangan. Nah, artinya kan membuat penerangan wayang itu juga kadang-kadang juga disiarkan di radio-radio. Zaman sekarang kan radio sudah nggak ada. Makanya bisa dikenal dalang ini dan ini kan jadi gitu. Berarti jika seperti itu otomatis karakteristik dan sifat wayang itu sangat mempengaruhi ya? Ya sangat mempengaruhi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Antara lain begini, ada tokoh Semar tapi dalam kotak ya mas. Iya. Itu pakai identitas yang disebut Bapak aja lah Bapak. Oke. Karakter nih, ini wujud daripada Raden Brotoseno. Iya, Brotoseno wujudnya ini. Raden Brotoseno. Brotoseno itu bentuknya tidak bisa seperti ini, ada dua macam. Brotoseno waktu muda, Brotoseno sepuh. Kalau ini gambaran pemuda, masih muda. Masih muda. Iya. Nanti kalau ini nanggung sini, namanya pakai gelung. Ini enggak gelung, masih terure ini rambutnya masih gitu terure. Nah, di dalam dunia pewayangan, wayang yang ada di sini sekarang yang sedang saya anut ini adalah wayang Jawa, gitu. Yang otomatis saya ketika mempelajari wayang ini dipengaruhi oleh budaya-budaya Islam, gitu. Sehingga ada orang-orang para kiai itu ada yang mengatakan bahwa tokoh wayang Brotoseno, Bima ataupun Berkudara, namanya kan banyak yang namanya tokoh-tokoh wayang macam ini kan dilambangkan dalam bentuk Islamnya itu kan sebagai rukun Islam yang kedua. Karena tokoh Werkudara ini saudaranya 5 yang namanya Pendawa 5. Nah, mungkin kan ini dikenal ini Pendawa 5. Yang pertama Puntadewa, yang kedua Brotoseno atau Werkudara yang ini, yang ketiga Arjuna, yang keempat Nakula, yang kelima Sadewa. Nah, yang 4 dan 5 itu kembar. Itu ketika untuk berdakwah sebagai orang Islam, saya sendiri menggambarkan bahwa gambaran Pendawa 5 itu sebagai lambang rukun Islam. 1 Puntadewa, kenapa menjadi lambang nomor 1? Karena dia orang sangat halus, sangat sabar. Intinya orang itu bisa menahan hawa nafsu. Ada beberapa peribahasa begini, walaupun dia diminta nyawanya sudah diberikan. Itu tokoh Puntadewa, karakternya begitu, tidak pernah nyakiti orang, jujur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia mempunyai darah putih. Darahnya putih. Nah, di sana di dalam cerita pewayangan yang namanya Puntadewa itu punya azimat, namanya jimat Kalimusodo. Kita mengenalnya sebagai Kalimasahada. Berarti rukun Islam yang utama, ya kan? Ya siki sahadat, mengetahui paribasannya apa jaluk nyawanya jalos. Iya. Dan lain sebagainya, karena itu syahadat berarti anunya gitu. Nah, syahadatnya yang nomor 2 ini berarti kan kalau sudah ada syahadat, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, inilah sebagai karakternya Bima, kayak gitu. Dia itu tegas, jujur, disiplin, terus punya fanatisme yang sangat tinggi. Fanatik sekali dia. Benar ya benar, ya. Disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Suka membela dan lain sebagainya. Digambarkan begini karena dia itu tidak orang bahasa. Dia tidak punya toto kromo dan itu dikenal oleh penggemar wayang. Angger wong sing intinya jujur dan lain sebagainya kan blok sudah. Iya, orang-orang. Islam, rukun Islam yang kedua sholat kan.
Sholat itu kan tidak bisa dicampur-campur. Maghrib ya maghrib, isya sendiri, subuh sendiri, duhur, iya kan? Disiplin tuh. Ini duhur, bukan asar. Nggak mau ya tuh ini. Nah, kalau sebagai tokohnya ini sebagai pejuang, sebagai satria dari negara, ini dia akan membela kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Demikian juga sholat. Sholat kan membela untuk kepentingan kita, misalnya pribadi, untuk masyarakat agama, karena dia sudah melakukan sholat, otomatis kelakuannya akan baik. Betul. Dan lain sebagainya. Makanya dia sebagai tokoh itu. Gitu. Kalau kalau dia berperang, mundurnya mati. Orang bakal mundur, kalah ketika berjuang itu pasti harus tuntas. Betul. Itu makanya sholat pun kan mundurnya kalau sudah mati. Itu ini yang kedua, karakternya kayak gitu, tegas, disiplin, pokoknya hal yang sangat jiwa satria lah, membela yang benar dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Arjuna. Tokoh Arjuna itu tokoh anak yang ketiga, itu dia suka berprihatin. Artinya dia sering mencari sesuatu, tapi langsung kepada yang kuasa. Anggening dunia pewayangan, namanya dia sering tapa brata. Tapa. Semedi. Iya. Nah, semedi. Tapi di sini dia akan menahan hawa nafsu. Gitu ya. Mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi nafsu yang lain. Itu karakter dari Arjuna. Makanya di dalam, menurut saya, pengertian saya, orang yang melaksanakan ini kalau di dalam Islam digambarkan puasa. Orang berpuasa kan nahan hawa nafsu. Dia bersemedi dalam arti kata dia melaksanakan ibadah puasanya. Kita kan harus khusyuk dalam arti kata benar-benar fokus kita menjalankan ibadah atas perintah Gusti Allah. Dan di sana janjinya sapa wong sing gelem nglakoni puasa ning bulan Ramadan, hadiahnya apa? Pahalanya apa? Surga. Makanya Arjuna diberi nama Janaka, dengan kata lain jannah. Surga. Ada filosofinya berarti. Iya itu. Artinya gitu, jannah, surga. Nah, tapi wujudnya Arjuna itu kan laki-laki. Saya berpikir, sekarang surganya wong lanang apa? Perempuan. Nah, makanya tokoh Arjuna itu digambarkan orang yang banget bagus, bojone banget akeh. Banyak di sini ada istri bojone, di sini ada istrinya lagi, di mana ada istrinya. Itu bukan karena apa-apa, karena itu hadiah, pahala. Hadiah dari kalau di dunia pewayangan adalah dewa. Dewa paling hadiah awe pahala. Wujudnya siapa? Wujudnya wong wadon banget. Makanya Arjuna istrinya dikenal panak kakek, termasuk bidadari. Itu kalau menurut saya gambarannya Arjuna sebagai puasa, benar-benar kita ngelakuin puasa, maka hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Nah, kan di sini lambangnya dilambangkan aja anak wong lanang bojone. Tapi bukan hanya itu. Hadiah Arjuna itu pusaka yang ampuh. Begitu. Jadi ketika kita dari dalam hidup dunia rajin berpuasa dan lain sebagainya kaitannya dengan puasa, prihatin mengurangi hawa nafsu, maka kita punya senjata yang sangat ampuh. Kadang-kadang apapun permintaan kita akan terlaksana. Contohnya misalkan dengan tidak termasuknya orang yang
kita wirid, sholat malam dan lain sebagainya langsung. Kadang-kadang kita diberi oleh Allah itu doanya mudah dikabul. Kadang-kadang kita mendoakan orang lain gampang dikabul. Itu karena seperti halnya orang-orang Sunda kan ngertinya dulu kan ada kami tua. Iya, kami tua itu kadang-kadang semacam orang yang dimintai petunjuk, dimintai berkah dan lain sebagainya. Nah, iya. Jadi mereka kan memperbanyak puasanya di situ. Artinya mengurangi hawa nafsunya dengan rialah. Kalau benar apa semedi dan sebagainya, perbuatannya harus cuma itu. Gitu. Makanya doanya gampang dikabul. Iya. Merupakan senjata. Iya kan? Senjatanya apa? Doa. Mari Gusti Allah. Jangan lupa mari Gusti Allah. Ini antara lain karakter itu. Nah, sekarang yang keempat dan lima ya. Ini kan tiga kan? Tadi kan sadar, sholat, puasa. Nah, 45 itu nak pulau sedewa gambarannya sini itu kan kembar. Iya. Artinya di dalam rukun Islam yang keempat dan kelima ini sama dalam arti kata begini. Zakat fitrah bagi yang mampu, naik haji bagi yang mampu. Gitu. Jadi bagaimana kita akan zakat fitrah? Nyong ngomongan bilang wajib dipitrai, wajib disakati. Bagaimana saya akan naik haji? Mau mana duit mau bayar tiket, iya kan? Jadi zakat fitrah atau haji bagi yang itu karakter. Nah, karakternya Nakulu Sedewo itu wong cerdas. Iya, karakternya cerdas. Dia ahli pertanian, ahli perdagangan, ahli peternakan. Itu gambaran-gambaran dari karakter wayang. Dan itu kadang-kadang digambarkan di dalam seni sunggingnya. Nah, jadi ini contohnya. Makanya biasanya kalau tokoh-tokoh yang macam ini tokoh-tokoh bagus, itu gambarnya hitam. Ini hitam itu menggambarkan keteguhan. Beda dengan ini. Mungkin Bapak bisa merasakan lokatnya. Oh ya bisa. Ya, coba seperti apa Pak? Nah, misalkan ini ya. Keras ya Pak ya? Ya keras ini. Iya. Mantap. Coba Makan suara besar. Wah, merpati kakangku. Jadi berkudoro. Kebiayai aku orang nyarujuki marang pinemune kakang. Kakang marpa bakal masrahake jimat kali musodo kok ora kanggo kondo-kondo marang adikmu. Aku ora nyetujoni, aku ora nyerujuki. Kena dipasrahke bisono palilane sedulur-sedulurmu sing limo, Pandhawa limo. Nah, di sini kan gambarkan bahwa dia kenapa kon menegur. Kenapa jimat Kalimusodoko itu kok akan diserahkan? Saya kan tadi sudah ngomong untuk Dewa itu apa maning jimat nyawanya dijaluk penting diberikan. Iya benar. Makanya dia tidak bermusyawarah dengan adik-adik. Tapi dia kan menuntut musyawarah. Mau sedulurnya 5, ya harus bermusyawarah. Tetap gitu, wis. Tapi dia tetap tidak menentang. Artinya ketika jimatnya sudah diberikan, dia mempunyai cara sendiri untuk supaya Kalimusodho kembali. Kalau ditelaah, menurut saya, pemikiran saya, Kalimusodho itu kan kalimat syahadat. Bagaimana mungkin kalau para pendahulu ini syahadatnya dihilangkan? Karena sudah punya, karena sudah diberikan orang lain. Ya kalau permintaannya akan digunakan ini benar. Itu menurut saya, sehingga gambaran saya, dia buat mempertahankan itu kalimat syahadat. Bagaimana? Yang wong Jawa kelangan syahadat, ya kan? Di situ antara itu parpate kakak bakal tak goleki cara supaya Kalimusodho bisa kalimane dimusik nanti aku pecating nyawa luntak ing ladira tak lakoni nyawaku dan
di totoane. Nah, ini ketegasannya walaupun nyawa saya hilang tidak apa-apa asal saya melakukan kebenaran. Nah, gitu berjihad berarti ya Pak? Iya, dan itulah sholat sih. Itu anunya di situ. Kira-kira tentang karakter kayak gitu. Mungkin ada lagi ya ditanya. Jadi itu kan Beda lah, ini ada sambungannya ya. Ini kan warnanya hitam ya. Iya. Keteguhan. Nah ini kalau ini katakan tokoh-tokoh yang selalu mengumbar hawa nafsu. loh, berarti kebalikannya sih itu. Oh iya ya, kan di dunia pewayangan kan tentang kebaikan dan kejelekan. Ini tokoh jelek. Kalau saya katakan ini namanya Rojo Molo. Rojo apa? Rojo Molo. Rojo Molo. Rojo itu kan raja. Raja, iya. Molo ngerti? Harta. Bukan. Angger harta gue dunia harta. Molo itu penyakit. Ini raja nih penyakit gitu loh. Gambarnya mesti tidak hitam, tapi gambarnya merah. Seperti ini adalah tokoh-tokoh yang kadang-kadang mengubah hawa nafsu. Makanya warnanya merah. Jadi warna juga mempengaruhi karakter. Oh, ada filosofinya Ya juga ada Pak, ya? di karakter, menunjukkan karakter. Karakter wayang itu sendiri. Itu memang wayang. Jadi anggar kadang ada wayang zaman John sekali jelas ini wayang itu. Tahu. Jagala Bilowo. Senajan dikaya apa aku iki menungso kang dicaya setimang Kampara. Ora menang mati aku. Ora bakal mati tanding karo sapa. Marane gelem ora gelem kowe kudu manut, kudu miturut tak jaluk negara Wirata. Ya karena dia artinya punya hawa nafsu. Adika ngadikung ngerti? Adika ngadikuno itu bahasa Jawa. Adika itu menggambarkan lakuning kidang. Kita, ya, Kijang kan larinya luar biasa. Ya. Nah dia sombong di situ. Karena apa? Karena larinya sangat cepat. Berarti ini karakternya cepat itu. Iya, ini karakternya kayak itu. Jadi dia sombong. Adikung lakuning gajah. Gajah kan lakuning lambat ya. Beda dengan Kijang. Kijang punya kelebihan lain. Gajah punya kelebihan apa? Tenaganya besar. Betul sekali. Nah, maka dia sombong. Ora bakal ono sing bisa ngalahake Raja Molo. Kan sombongnya di situ. Ora bakal ana wong sing bisa mengalahkan ini. Terus itu jadi dia sombong mengandalkan lakune gajah kuwi banget kuate. Gitu. Adiguna itu lakune ular. Ular itu mengandalkan dia gigit satu gigitan bisa membunuh. Betul. Nah itu kesombongannya timnya di situ. Jadi ngadikuno ngendelake lakuning kitang, lakuning gajah, lakuning ulo, karena punya kelebihan masing-masing. Dan itu yang harus dilakukan oleh manusia. Manusia jangan sombong. Gitu. Nah, moralnya situ ya Pak? Iya, anak-anak ke situ. Nah, ketika dia diperagakan dengan bagus oleh seorang dan maka kalau orang yang nonton memang benar-benar satu itu pasti akan mendengarkan. Maka masuklah di situ pelajaran bahwa kita jangan sombong. Sebagai sarana pendidikannya kan di situ masuk. Itu Mas. Jadi ini gambaran-gambaran yang warna merah itu ya, kalau mengumbar nafsu gitu ya Pak? Iya, ini berangasan, Kegagahan. Ya anak gagahan, anak berangasan, walaupun berangasannya betul. Nah, gitu. Anak sih ada tokoh yang warnanya kayak gini, warnanya bukan hitam, tapi benar. Tapi dia berangasan, gitu. Jadi dia kadang-kadang sekanan itu tokoh itu namanya Baladewa. Iya, Baladewa itu tokoh sebenarnya tokoh bagus, tapi berangasan. Ini kadang-kadang dia wah cepat ngomong, harus cepat selesai. Tapi pakai dasarnya dasar baik. Gitu, kira-kira. Mungkin ada lagi? Nah, jadi
kan salah satu kontribusi wayang untuk menggambarkan rukun Islam ya Pak ya. Kalau selain Kalau menurut saya itu, Nah. karena ada yang lain. Sebab ada wayang Islami ya, dan wayang Hindu. coba wayang Hindu gimana Pak? Nah, kan wayang Hindu itu kan asal muasal daripada wayang Hindu kan itu. Dia budaya Jiwo Hindu yang dulu hidup pada zaman sebelum Islam masuk. Iya, betul. Nah, setelah Islam masuk, para wali ini mencari cara bagaimana supaya masyarakat Hindu ini masuk Islam, tetapi tidak menimbulkan suatu permusuhan. Karena zaman dulu masyarakatnya beragama Hindu, gitu loh. Zaman kerajaan dulu, zaman Majapahit dan lain sebagainya, itu kan Hindu. Nah, setelah Islam masuk, bagaimana supaya menjadi orang Islam? Antara lain dengan menggunakan budaya wayang. Makanya perbedaannya begini. Kalau Anda melihat pada televisi ada cerita Mahabharata, ada cerita Ramayana, Iya. ya, jangan kan tahu, mungkin pernah nonton. Di sana tidak ada tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong atau Bawor. Yang saya katakan begini itu yang senang dengan campur sarian dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, gitu. Itu kan pada tokoh sing gara-gara itu loh, ya gara-gara itu tidak ada tokoh itu. Ada di mana? Indonesia dalam hal ini adalah Jawa. Gitu. Jadi kalau pelajaran Hindu sendiri, tokoh dari Mahabharata itu kan kalau pagelaran siaran TV pun dari India, ya kan? India, jadi beda. Anggening Hindu, Ramayana, Mahabharata, orang Semar Gareng Petruk, tapi kalau wayang, walaupun budayanya Hindu, tapi isinya Islam. Seperti itu tadi, Pandawa 5. Artinya gambarkan itu. Jadi ketika wali itu memberikan mengajak pada warga masyarakat Jawa itu untuk masuk Islam, tidak mesti dipaksa, tapi kan tetap ada namanya ini karena syahadaten. Makanya anak gamelan namanya sekaten, berasal dari syahadaten. Nah, tokoh Puntadewa ada Azimat namanya Kalimusodo. Nah, setelah itu kan secara otomatis ketika di dalam daerah pagelaran itu kan mesti ngono anak syahadat. Kalau orang sudah membaca syahadat, berarti kan masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, tinggal Allah Ta'ala memberikan hidayah atau tidak. Bagi mereka yang tidak, otomatis masuk. Itu menurut saya. Jadi bikin secara Hindu budayanya gitu, tapi isinya tergantung. Nah, mungkin orang Kristen, ada juga orang Kristen yang sekarang menggunakannya ketika dia pakai gamelan, pakai wayang, ada juga. Berarti itu niru. Kalau menurut saya ya gitu. Ada lagi mungkin? Ini Pak, kenapa bentuk wayang itu tidak berbentuk manusia sempurna? Nah, seperti ini gitu. 3 dimensi ya. Iya, coba Pak. Jadi dalam pelajaran Islam sendiri kan kayak gitu. Manusia kita kan tidak diperbolehkan membuat gambar-gambar yang bernyawa. Oh iya. Nah, itu kan ada hadisnya. Dan saya sendiri kurang jelas itu. Tapi saya kemarin juga yang dengarkan. Saya dulu pelukis, Mas. Pelukis. Iya, sebelum saya membuat wayang, itu saya senang buat lukisan wajah. Itu lukisan orang. Bahkan ada lukisan Semar yang berbentuk wujud manusia. Dan saya juga senang melukis kuda, harimau dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ada penjelasan itu dari para ustadz, saya enggak buat itu. Saya dulu buat itu senang sekali, saya senang buat Diponegoro naik kuda.
Kok gak sekali tuh. Iya. Dilatar belakangi dengan prajurit. Waktu itu berarti perlawanan perang Diponegoro. Iya. Gambarannya begitu. Ini musyawarah wanita. Nah, makanya dalam bentuk wayang, bentuknya tetap seperti manusia pun. Karena menurut agama katanya si pelukis itu besok akan dimintai pertanggungjawab karena dia harus memberikan ruh kepada gambar itu. Gitu, Mas. Jadi makanya bentuknya gitu. Dalam wayang golek juga kayak gitu. Apakah wayang golek itu benar manusia? Ya mungkin ada begitu. Tapi kan dia tidak punya kaki. Iya betul. Iya kan? Sarungan. Sarungan. Ini gitu. Angger wayang lu masa wayang kok bisa kayak gini, rambutnya kayak gini. Oh, kayak orang manusia udah. Ini hanya gambar, bukan gambar wujud. Nah, seperti itu kan sebetulnya kan boleh. menurut itu kan menurut anutannya ya. Kira-kira gitu Mas. Ini pertanyaan sebelum terakhir apa ya? Ya. Karakteristik dari apa tadi ya, Semar Garai Petruk Bagong dan kenapa 4 wayang itu sering dikaitkan dengan Dewa Leluhur Jawa? Ya. Kenapa karakteristik dari Semar Garai Petruk itu ya? Karena itu kan tokoh rekayasa. Kalau saya katakan tadi budaya Hindu tidak ada Semar Garai Petruk. Itu kan hanya suatu tokoh rekayasa daripada wali ketika menciptakan wayang Semar Garai Petruk itu yang dikira-kira supaya menjadi orang itu menjadi kesenangan. Akhirnya apa ya semacam apa lah ya, supaya mungkin senang ya, ada tokoh itu, wah senang. Dan kalau sudah senang, orang itu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh itu kan. Satu contoh, Semar ini ya, bergagak, gogak, sadulito, itu kata-kata Semar yang selalu diucapkan kalau dia mau memulai pembicaraan. Itu mengandung falsafah. Bergagak menang. Diam dalam hal ini adalah munajat kepada Allah SWT. Menang. Lah sih mau menang. Api kening di tengah malam. Salat malam. Munajat meminta kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah ini dan lain sebagainya. Itu bergagak. Tetapi setelah dia bergagak diam, orang diam kan berdoa mari bisa lu kan menang. Orang sing anu kan tingkah lakunya macam-macam kan, tapi kan diam khusyuk. Lalu ugag itu akhirnya bergerak. Dalam hal ini bergerak artinya berusaha. Ikhtiar. Setelah bergerak sadulit ini namanya dulit kan? Iya. Hasilnya apa? Kadang-kadang sedikit sekali ya. Iya. Walaupun dia sudah berdoa, bekerja, dapatnya sedikit, tapi hemel artinya berarti mencari keberkahan. Rekayasanya siapa itu? Para wali. Gitu. Disimpulkan manusia hidup wajibnya bersyukur. Nah ini nih. Jadi kan masuk dalam arti kata menciptakan karakteristik ya untuk menjadinya. Nah inilah tokoh Semar. Jadi memberikan pegangan di samping tadi juga sebagai penerangan. Menungsa urip wajib syukur iki tok ora dirobak kaya gue. Tapi nganggo gugag satu di tomen. Gitu kan? Rekayasa. Nah sekarang Petruk. Aduh, ya kanca-kanca anak puntu dadi menungsa urip, kowe aja kalah karo bekicot. Ngerti enggak bekicot? Tahu. Nah, Siput. Nah, maksudnya apa sih? Kata-kata aja kalah karo bekicot. Jadi menungsa urip kowe kudu bisa duwe
Uma bekicot lahir bae wis gawa. Uma ini. Tahu ya? Iya. Jadi ini nih menciptakan tokoh-tokoh yang disenangi, membuat karakter yang kira-kira disenangi oleh masyarakat. Kalau karakter ini sudah disenangi masyarakat, omongnya mesti ditiru. Begitu. Makanya nyung nih gitu ya. Jadi beberapa lah, pokoknya diciptakan itu di tokoh-tokoh itu oleh dalang-dalang yang terkenal itu macam-macam. Ada Molimo positif, ada Molimo negatif. Negatifnya Molimo main, madon, minum, maling. Terus satunya Molimo main, madat, madon, maling. Itu apa? Udah dari. Ya, dia kok mendem sih, minum sih. Nah itu Molimo, gitu. Yang Negatif. nah sing positif, madap, mantap, makaryo, manembah. Itu kan hanya rekayasa untuk menunjukkan maring masyarakat. Madap, mantap, menjaga, wajaga. Benar-benar kita khusus merasakan suatu perbuatan dengan keyakinan penuh. Madap, mantap itu otomatis. Manembah, nembah mari Gusti. Ini ada rekayasa kemampuan masing-masing kita. Itu hingga menciptakan. Ada Wolimo. Beda lagi sama yang. Nah, Warem. Ya, Wismo. Warem artinya manusia hidup harus makan. Betul. Makan minum. Warem. Yang otomatis kan mencari. Gak bisa nih supaya warem primanya nyambut gawe. Gitu, kudune mangan. Nyemangat digolek sendiri, nyambut gawe. Wismo, umah. Manusia harus hidup di rumah. Nah, itu. Jadi kita butuh tempat perlindungan. Wareg, wismo, wasis. Manusia harus pinter. Wasis Dia tuh pintar. Iya, wasis itu cerdas, pinter. Warastro gue sandangan. Tak berpakan, manusia harus punya makan. Makanya ada cerita aji ninggiri soolate, aji ning rogo saka busono. Rogo busono artinya kayak wong diregani. Karena apa? Karena pakaiannya bagus, karena Anda berseragam ini mahasiswa, begitu kan? Nah, ada yang pakaiannya kiai sorban. Betul. Nah, inilah yang benar. Ajining rogo. Tapi itu bisa disalahgunakan. Karena wong sing api-api nganggone sandakan kiai ning mungal paku sapus. Bisa terjadi kayak gitu kan. Nah, sekarang ajining diri. Diri artinya pribadi. Dari lati itu apa? Ini. Mulut. Lisan. Manusia akan dihargai apabila kata-katanya benar. Agar kata-katanya mencela-mencela, ya ora bakal dipercaya. Apa maning tukang hapus-hapus. Ya kan? Ya, itu kira-kira. Ada lagi apa enggak? Mungkin Bapak sudah lebih lama dapat pengalaman hidup di banyak ya Pak ya. Ya. Banyak pesan, ada banyak pesan yang bisa disampaikan kepada mahasiswa seperti kami. Gini. Saya sebagai orang tua, Iya. umur saya sekarang sudah 70 lebih, 71. Maka pendidikan saya hanya SMA, SLTA. Tapi pendidikan yang lebih mahal adalah pengalaman. Katanya pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Dari pengalaman itulah saya mempelajari. Kadang-kadang saya introspeksi, saya kayak gini. Ini kenapa? Kita mencari benang merahnya, kita tarik. Oh, nyong kayak gini, karena nyong kayak gini. Disesuaikan dengan ajaran agama. Oh, ini agama gini, roli kayak gini. Oh, nyong lakoni kayak gini. Oh, bener baik saya begini. Itu antara lain, jadi pengalaman hidup saya begitu. Apalagi hal-hal yang kaitannya dengan barang haram dan halal. Ini benar-benar
dalam agama itu sudah mengatakan aja nganti ngempani keluarga kowe barang sing haram. Benar. Dan itu contohnya saya sendiri. Ketika saya masih belum bisa berusaha, belum diangkat dari pegawai negeri, saya menggunakan usahanya dengan menggandakan menjual duit atau duit. Ya, barang haram, renten, hingga agama dilarang. Dampaknya apa? Benar-benar bocah sing saya kemin ngempani kalau anak barang itu uripe dalam hal itu tidak teratur. Kue mas, ya. Jadi barang haram, renten, maka saya harapannya kepada mahasiswa itu silahkan jadi generalis muda, diawali dengan hal-hal yang baik sesuai dengan nyong karakter wayang dan lain sebagainya yang tadi saya ceritakan. Itu nih ngono pelajaran disertai dengan pendidikan agama. Itu aja. Karena saya mempelajari wayang, sekarang saya sesuaikan dengan kehidupan agama. Begitu, kok kayak gini, dampak. Dan itu, apalagi dengan kata-kata hukum karma, ada benar-benar hukum karma. Jadi kalau mahasiswa muda sekarang sudah mempelajari hal itu dan sudah mengetahui tentang hukum karma, tentang hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dilarang agama, insya Allah dia akan hidup bahagia dunia akhirat. Jadi apalagi kalau nanti sebagai generasi penerus, sebagai penerus pemerintahan, terus bangsa, kalau didasari dengan itu, insya Allah akan ketemulah yang namanya keadilan, kemakmuran, adil dan makmur akan terjadi. Ya Pak Mas, gitu loh. Kalau mahasiswa sudah dari segi karena materi, karena instan dan lain sebagainya tidak bisa. Maka mahasiswa harus dalam hal ini menjaga wajah dan berusaha dengan mantap. Sopo temen bakal tinemahan. Ilmu adalah nomor satu di dalam kehidupan kita sebagai orang hidup. Karena apa? Manusia hidup harus pakai ilmu. Allah akan memberikan derajatnya kepada umatnya yang beriman bagi mereka yang berilmu. Nah, mahasiswa sedang mencari ilmu, tapi tolong ilmu itu nanti disertai dengan ilmu-ilmu agamisnya. Itu untuk aturan hidupnya. Jadi harapan saya itu ada menjadi ilmu yang tidak, jangan terpengaruh dengan budaya-budaya asing, budaya Jawa, budaya bangsa Indonesia sendiri banget ngapi penuh dengan ajaran. Itu pesan saya. Carilah ilmu setinggi langit. Kan ini agama kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke, yang gitu. Apalagi? Terima kasih untuk Pak Warto atas penjelasannya yang semoga bermanfaat ya Pak. Baik, untuk kali ini mungkin sampai sini saja saya tutup. Bila ada salah kata atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.